Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan setara dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Ismail Hasani, didapuk menjadi tuan rumah suara setara. Ini adalah debut pertama saya di dalam channel Suara Setara atau Setara Institute, yang sebelumnya saya mencoba untuk tidak masuk wilayah ini, tetapi atas berbagai masukan dari teman-teman dan juga banyak pihak, penting bagi Setara untuk bertransformasi, melakukan literasi digital dengan topik-topik, dengan konten-konten yang berpusat dari hasil-hasil penelitian, dari pernyataan-pernyataan akademik, dari pernyataan-pernyataan konstruktif bagi kemajuan bangsa. Saya akan mencoba menemani kawan-kawan Setara dalam rubrik editorial Suara Setara. Ini debut pertama saya setelah menyimak dan memahami keinginan teman-teman untuk saya ikut berkontribusi mengelola channel Setara Institute. Hari ini saya hadir perdana dengan membawakan satu editorial dari Setara Institute yang sebelumnya telah dikeluarkan melalui siaran pers. Jadi rubrik ini kira-kira adalah kalau di koran-koran itu semacam tajuk rencana atau fokus atau juga semacam editorial dari suatu media massa yang tentu saja dia mencerminkan pandangan dari orang-orang, dari para peneliti, dari para pengurus, dan juga mencerminkan posisi pandangan dari Setara Institute. Nah, kawan Setara, dalam 3 hari ini ramai diperbincangkan soal hasil pilkada yang dianggap anomali. Jadi siaran pers Setara yang dirilis pada 1 Desember 2024, kira-kira tajuknya adalah Polri di bawah Presiden adalah perintah konstitusi. Pernyataan ini bertolak dari hasil evaluasi, kalau saya bacakan siaran persnya adalah evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh PDI Perjuangan yang salah satunya mengarah pada dugaan keterlibatan Polri dalam pemenangan kontestan tertentu di beberapa daerah dan berujung pada usulan pencopotan Kapolri dan perubahan posisi kelembagaan Polri, pada dasarnya dapat dimaklumi sebagai aspirasi politik yang muncul dari pemantauan PDI Perjuangan atas netralitas Polri dalam pilkada. Diakui atau tidak, dugaan itu sebenarnya tidak perlu dibuktikan kecuali menjadi dalil dalam sengketa pilkada, baik melalui Bawaslu maupun nanti di Mahkamah Konstitusi. Ini paragraf pertama yang menjadi latar belakang kenapa kemudian dalam 2 hari ini ramai sekali diperbincangkan tentang mengalihkan posisi kelembagaan Polri dari di bawah Presiden. PDIP mengusulkan yang pertama dipindahkan kembali ke bawah ke dalam TNI. Kalau dulu ABRI itu dahulu ada Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Jadi kepolisian adalah angkatan keempat. Nah, ini sudah diubah saat reformasi bergulir ya, di tahun dari 98 sampai 2000, dimulai dari TAP MPR tahun 2000, lalu kemudian perubahan Undang-Undang Dasar 45 sepanjang 99 sampai 2000. Nah, kritik keras PDIP ini ya, selain juga mengusulkan agar Polri diletakkan di bawah TNI, juga didorong untuk salah satunya adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri, dengan asumsi bahwa Kepolisian Republik Indonesia sebenarnya mengurusi tugas-tugas keamanan dalam negeri, karena itu dia lebih tepat posisinya di bawah Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana polisi-polisi di banyak negara, ya, di banyak negara. Nah, ini asal mula kenapa kawan Setara ya perlu ketahui kenapa kemudian ramai sekali usulan, atau baik yang menolak maupun mendukung, tapi sebagian besarnya adalah mendukung
maksud saya mendukung Polri tetap di bawah Presiden, itu sebagian besarnya. Nah, sebagian kecilnya tadi mendorong agar dia kemudian dikembalikan ke posisi seperti di masa Orde Baru. Ini konteks kenapa kemudian ramai. Nah, bagi Setara Institut, sebagaimana disampaikan oleh Pak Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institut, kritik PDI Perjuangan harus dimaknai sebagai alarm keras ya, bagi kualitas demokrasi dan integritas pilkada 2024. Ya, sebenarnya juga terkait dengan pemilu presiden dan wakil presiden juga pemilu legislatif gitu ya. Alarm keras yang kalau saya menjadi pimpinan Polri, maka ya ini akan dijadikan sebagai pelecut ya kerja transformasi Polri menjadi lebih baik gitu kan. Tetapi ya situasinya menjadi sangat emosional tampaknya ya. Seperti kita bisa melihat bagaimana kemudian berbagai macam organisasi kemasyarakatan, organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, semuanya menyuarakan hampir sama dengan juga yang disuarakan secara institut agar ya posisi Polri saat ini adalah posisi yang ideal. Nah, kawan setara, kalau kita periksa, ya, setara tentu saja memahami kritik PDIP ini sebagai sebuah kritik konstruktif yang kontekstual, khususnya ya mengkritisi pilkada yang baru saja kita lalui. Memang tidak terlihat bagaimana Polri terlibat di dalam proses pilkada, tetapi banyak orang menangkap pesan itu ya, banyak orang yang menangkap pesan itu sehingga ada kontestan-kontestan yang lain yang merasa memetik insentif elektoral dari peran-peran yang dimainkan Polri. Tetapi sekali lagi tadi saya katakan ini bukan untuk disangkal atau dibuktikan ya, karena itu tentu saja wilayah peradilan. Kalau dia dijadikan dalil misalnya di dalam gugatan proses pilkada, baru kemudian itu akan terungkap apakah betul keterlibatan aparat kepolisian di dalam proses pilkada itu terjadi. Itu yang proses hukum gitu ya. Tetapi evaluasi PDIP ini adalah evaluasi politik yang tentu saja harus disikapi secara politik. Dan kita lihat banyak aktor yang kemudian menyampaikan pandangannya, termasuk salah satunya adalah Setara Institut. Nah, saya diminta untuk mengelaborasi ini dalam menu editorial Suara Setara ini. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah satu karya terbaru dari Setara Institut ya, yang dirilis pada bulan September ya, pada bulan September. Ini ada 4 peneliti yang bekerja di sini. Ini adalah satu karya penelitian yang menurut saya adalah karya pertama yang paling komprehensif meneliti bagaimana kinerja institusi Polri sejak dipisahkan, sejak ya reformasi gitu ya, sampai saat ini. Dan menariknya buku ini juga menangkap apa yang menjadi perdebatan hari ini tentang positioning kelembagaan Polri. Di dalam buku ini diceritakan sekurang-kurangnya ada 4 arus aspirasi akademik posisi Polri, apakah dia di bawah Presiden, apakah dia di bawah Kemendagri, atau di bawah Kementerian Pertahanan atau gabung lagi dengan TNI. Dan yang paling moderat adalah Polri tetap pada posisi saat ini, tetapi dituntut melakukan transformasi sistemik. Ya, dilakukan secara gradual sehingga mencapai pada satu titik yang ideal sebagaimana mandat konstitusi. Nah, ini rekomendasi dari riset ini. Jadi Setara berpandangan bahwa posisi Polri hari ini adalah kehendak konstitusi. Ya, karena dalam konstitusi seperti dalam siaran pers yang sudah diedarkan bahwa pada dasarnya ya usaha keamanan rakyat dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, sebagai alat negara. Kata kunci sebagai alat negara inilah yang kemudian diterjemahkan oleh Undang-Undang Polri bahwa Polri berkedudukan langsung di bawah Presiden. Ya, dalam kapasitasnya yang pertama tentu saja adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena dalam sistem presidensial
posisi presiden di Indonesia atau dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, ya dia sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, selain posisi Polri tetap harus dipertahankan di bawah presiden untuk soal independensi, jangan lupa bahwa Polri di Indonesia itu berbeda dengan polisi di negara-negara yang lain. Di negara-negara yang lain polisi itu dibentuk, ya dibentuk dan diberi tugas khusus untuk menjaga keamanan dalam negeri. Sementara di Indonesia, kalau kawan setara periksa, bagaimana bunyi Undang-Undang Dasar 45 bahwa tugas Polri yang pertama adalah melindungi dan mengayomi masyarakat, yang kedua menjaga keamanan dan ketertiban, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Jadi ini mandat konstitusional yang tidak bisa ditawar, ya kecuali Anda mau ubah konstitusinya. Ya, kecuali Anda mau ubah konstitusinya, maka ya bisa saja, karena konstitusi adalah kehendak rakyat, ya kita harus mulai proses itu dari sana. Dengan 3 tugas konstitusional ini, maka tidak ada alasan Polri tidak berada di bawah kekuasaan presiden. Ya. Kalau kemudian hari ini narasinya bahwa karena polisi di bawah presiden menjadi tidak netral karena presiden punya kuasa, hal yang sama juga bisa terjadi ketika kemudian digeser ke Kementerian Dalam Negeri atau juga di bawah TNI gitu ya, itu akan sama situasinya. Jadi pada pokoknya atau poin utamanya adalah bukan soal di mana dia berada secara kelembagaan, tetapi yang utama ya itu tadi seperti rekomendasi setara ya. Rekomendasi setara itu bukan mengubah positioning kelembagaan Polri, posisi kelembagaan Polri, tetapi bagaimana semua kritik yang muncul termasuk 130 masalah yang kita rekam di dalam buku ini ya, itu menjadi energi bagi institusi Polri melakukan satu transformasi sistemik ya, transformasi berkelanjutan sehingga desain kelembagaan Polri di bawah konstitusi dengan 3 mandat konstitusional tadi bisa terwujud. Itu kawan setara yang pendalaman dari apa yang sudah kita sampaikan di dalam siaran pers 1 Desember tahun 2024. Yang lain juga perlu diingat bahwa pemisahan TNI dan Polri yang dituangkan di dalam TAP MPR nomor 6/MPR tahun 2000 adalah amanat reformasi. Ini hasil perjuangan masyarakat sipil yang waktu itu PDI Perjuangan tentu saja berada di garda terdepan gitu ya. Ini harus kita jaga, ini harus kita rawat. Kita tidak bisa membayangkan kembali bagaimana kemudian posisi kepolisian menyatu dengan Tentara Nasional Indonesia, karena jangan lupa doktrin tentara dan doktrin TNI adalah berbeda. Tentara dan polisi maksud saya. Polisi tentu saja doktrinnya adalah to protect dan to serve gitu ya. Artinya bagaimana dia melindungi dan melayani masyarakat. Sementara tentara tentu saja doktrin pertahanan yang sangat berbeda dengan polisi, dengan doktrin kepolisian. Nah, kawan setara di bagian akhir tentu saja lalu bagaimana kita menempatkan kritik PDI Perjuangan terhadap penyelenggaraan pilkada. Ya, Setara Institut mendorong selain Polri juga berbenah ya. Saya kira tidak ada salahnya kalau buku desain transformasi Polri ini menjadi pedoman gitu ya, tetapi juga secara paralel otoritas legislasi baik itu presiden maupun DPR ya, yang dua-duanya punya otoritas legislasi, mendesain ulang tata kelola pilkada, tata kelola pemilu yang betul-betul kalau di sini diistilahkan secara paralel, perbaikan hukum pemilu dan pilkada harus terus-menerus dilakukan. Baik dilakukan oleh otoritas legislasi maupun melalui Mahkamah Konstitusi, yang salah satunya misalnya terakhir menetapkan bahwa anetralitas atau ketidaknetralan ASN dan TNI Polri sebagai satu tindak pidana. Ini sesuatu yang sangat baik ya, yang lahir dari Mahkamah Konstitusi. Nah yang lain, saya kira yang perlu menjadi pikiran kita, menjadi agenda kita, bahwa kita semua harus menyadari integritas pemilu itu salah satunya ditentukan oleh apa yang disebut dengan electoral justice, keadilan pemilu. Keadilan pemilu itu mensyaratkan
kesetaraan sumber daya mensyaratkan kesetaraan jarak antara satu kontestan dengan kontestan yang lain dengan kekuasaan. Jadi kalau kita mau jujur ya sebenarnya kritik hari ini terhadap Polri bukan melulu lahir dari dugaan bagaimana Polri mengelola pemilu dan pilkada, tetapi yang utama juga bagaimana menahan nafsu kuasa oleh otoritas di atas Polri ya untuk tidak menggunakan alat-alat negara sebagai alat-alat politik. Karena disitulah sebenarnya dimanapun posisi Polri, baik itu di bawah TNI, di bawah Kemendagri, sepanjang hasrat berkuasa tidak mampu dikendalikan berdasarkan prinsip-prinsip etik demokrasi, maka ya Polri, TNI akan bernasib sama. Saya kira itu kawan setara, ulasan editorial Suara Setara edisi pertama. Sampai jumpa di lain kesempatan.